Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sedang menggelar muktamar di Jakarta pada tanggal 27 sampai 29 September 2025. Muktamar ke-10 ini menarik ya untuk dicermati dan diikuti karena dua hal. Pertama adalah muktamar merebutkan kursi panas P3 ini adalah pertaruhan penting. Apakah P3 di 2029 akan lolos ke Senayan, akan lolos parliamentary threshold atau tidak? Ini yang kemudian membuat muktamar partai berlambang Ka'bah ini jadi seksi dan menarik karena ada tantangan berat, ada pertarungan besar, ada pertaruhan yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, kenapa muktamar partai berlambang Ka'bah ini juga menarik kita ikuti? Karena ada pertarungan sengit. Ya, ada dua kutub yang sedang bertarung sangat kompetitif, yaitu poros incumbent ya dan poros penantang. Ya, sebenarnya ada nama banyak tetapi mengerucut ke tiga nama, yaitu PLT Ketum P3 saat ini Pak Mardiono, kemudian ada mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan ada mantan Dubes Azerbaijan Bapak Husnan Bey Fanani. Seperti apa profil dari tiga figur ini? Nah, kita coba ikuti satu persatu. Pertama dari Pak Mardiono, PLT Ketum saat ini. Beliau sekarang adalah utusan khusus Presiden bidang pertahanan pangan, dan beliau selain seorang PLT Ketum P3 juga seorang pengusaha. Nah, yang kedua, ini ada Pak Agus Suparmanto. Profilnya adalah selain saya sebutkan tadi, mantan Menteri Perdagangan, beliau juga pengusaha juga, dan beliau dikenal mendapatkan restu dari kelompok kultural dari Rembang, yaitu keluarga besar dari Mbah Maimun Zubair. Nah, yang ketiga, Pak Husnan Bey Hanani, ini seorang profesor dan beliau adalah cucu pendiri pesantren modern Gontor. Nah, kalau kita analisis dari tiga tokoh ini, mana yang kuat? Nah, sebenarnya tiga tokoh ini kalau kita baca perkembangan mutakhir itu mengerucut kedua nama, yaitu poros incumbent Pak Mardiono, kemudian poros penantang yaitu Pak Agus Suparmanto. Nah, kita coba analisis dari aspek kelebihan dari masing-masing calon ini. Misalnya dari aspek basis ya, siapa yang paling unggul dari dari dua nama, karena saya sudah sampaikan tadi mengkerucut kedua nama. Misalnya Pak Mardiono sebagai incumbent itu disebut-sebut mendapatkan dukungan luas dari kader P3 ya, dari kader struktural. Misalnya klaim yang dikatakan oleh timnya Pak Mardiono bahwa 33 wilayah sudah mendukung Pak Mardiono. Jadi secara struktural dia unggul, begitu kira-kira. Nah, yang kedua, kalau kita lihat basis Pak Agus Suparmanto, ini memang lebih kepada basis kulturalnya. Jadi kelebihan beliau adalah didukung oleh barisan ulama dan barisan kiai sekaligus santri, khususnya dari para sesepuh P3, termasuk didukung oleh putra Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Gus Taj Yassin yang sekarang menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah. Nah, Pak Agus Suparmanto juga didukung oleh mantan Ketum P3, Roma Hurmuji atau Gus Romi. Jadi itu kekuatan dari Pak Agus Suparmanto. Nah, kalau dibandingkan misalnya ya dibuat kata kunci dari Pak Mardiono itu adalah struktural. Jadi kekuatan struktural, bahkan ada yang menyebut struktural pragmatis. Nah, kalau Pak Agus Suparmanto itu adalah kekuatan kultural. Ada yang menyebut kultural simbolik karena dia memakai simbol-simbol kelompok masyarakat Islam Indonesia yang dalam hal ini adalah Islam tradisional, yaitu para kiai NU. Nah, ini dari aspek kekuatan basis massa.
Nah, kita lihat dari aspek yang lain misalnya, kalau dari aspek logistik ya, kalau kita cek, memang dua petarung ini sama-sama dari kalangan pengusaha, selain pernah menjabat menteri, dua-duanya adalah dari kalangan pengusaha. Kalau kita cek harta kekayaannya misalnya, Pak Mardiono itu punya harta kekayaan 1,2 triliun. Sementara Agus Suparmanto itu punya harta kekayaan 1,6 triliun. Sama-sama punya kekuatan modal, sama-sama punya logistik yang cukup besar ya, di atas 1T, sehingga dari aspek logistik saya pikir relatif seimbang, tidak terlalu jauh. Kemudian kita juga cek di antara dua tokoh ini, dari aspek gagasan apa, kalau kita intip ya, gagasan dari Pak Mardiono sebagai incumbent itu ingin melakukan transformasi partai, ingin melakukan modernisasi partai. Kemudian kalau kita cek salah satu gagasan dari Pak Agus Suparmanto adalah bahwa P3 ini rumah para ulama, rumah para kiai, rumah para santri. Sehingga P3 harus dikembalikan pada tempat asalnya, yaitu rumah perjuangan para ulama dan kiai. Nah, ini kita perhatikan dua kutub ya, antara satu melanjutkan dan satu perubahan. Ini punya satu gagasan yang menarik ya. Nah, tentu saja siapapun nanti yang memenangkan pertarungan, merebut kursi 1 P3, maka dia akan dihadapkan pada paling tidak dua tantangan besar. Satu adalah memastikan P3 kembali nangkring di Senayan, memastikan P3 kembali masuk parliamentary threshold. Nanti kita lihat berapa parliamentary threshold, apakah 4 atau ada perubahan. Nah, ini tantangan yang tidak ringan. Karena apa? Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, partai-partai yang sudah terpental dari Senayan itu kemudian tidak bisa kembali lagi. Ya, salah satu contohnya yang mutakhir adalah Partai Hanura. Makin ke sini justru suaranya makin menipis, bahkan boleh dikatakan Hanura saat ini menjadi partai gurem, ya, partai yang kemudian suaranya sangat kecil. Bahkan sama PSI aja kalah secara suara gitu. Apakah P3 itu mampu rebound dan mampu melakukan lompatan elektoral dan merubah sejarah perpolitikan Indonesia bahwa P3 adalah satu-satunya partai pasca reformasi yang sudah terpental dari Senayan, itu bisa nangkring lagi di Senayan. Nah, ini kita akan lihat bagaimana strategi pemimpin baru P3 nanti. Apalagi dalam sejarah Indonesia, partai-partai Islam dan partai berbasis masa Islam ini kan terus mengalami penurunan kalau diakumulasi jumlahnya. Di Pileg 2024 misalnya, jumlah partai Islam dan partai berbasis masa Islam, PKB, ya, PAN, PKS, P3, Partai Umat, PBB, dan seterusnya, itu kalau dijumlah suaranya sekitar 30%. Dan rupanya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di berbagai negara-negara di dunia. Partai-partai Islam trennya menurun. Nah, P3 akan kita lihat bagaimana kepemimpinan yang baru nanti pasca muktamar, karena P3 dalam sejarahnya memang pernah menjadi partai besar, bahkan termasuk partai tertua. P3 adalah fusi dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam saat itu. Saat pemilu pasca Orde Baru, yaitu 99, P3 pernah mendapatkan suara 10%, 10,sekian%. Dan kalau kita perhatikan, perolehan suara P3 ini up and down, naik dan turun. Nah, kecenderungannya terus menurun. Ya, dari pemilu 99 sampai pemilu 2024 itu trennya terus menurun. Pernah ada kenaikan sedikit di pemilu 2014, yaitu 6,sekian%. Nah, akan kita lihat nanti bagaimana strategi pemimpin atau ketum baru P3. Nah, tantangan kedua adalah tantangan yang lebih strategis menurut saya, karena hari ini P3 juga dihadapkan pada landscape demografi yang berubah. Kalau kita cek data populasi kita berdasarkan data BPS, itu penduduk Indonesia didominasi generasi muda, yaitu Gen Z
ya totalnya 27, sekian persen, kemudian gen milenial itu 25, sekian persen. Dua generasi ini ketika dihitung di total itu lebih dari 50%. Nah, dengan landscape demografi semacam itu, maka P3 dituntut untuk adaptif. P3 harus punya strategi bagaimana menyentuh hati para Gen Z dan gen milenial. Nah, berikutnya adalah selain landscape demografi yang berubah, maka tantangan P3 adalah bagaimana P3 tidak lagi mengandalkan simbol-simbol, baik simbol keagamaan maupun simbol tokoh, tetapi punya program-program yang konkret, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat hari ini. Karena kalau kita perhatikan makin ke sini ada tren. Masyarakat Indonesia itu tidak lagi memilih partai berangkat dari variabel-variabel ideologi, tetapi para pemilih partai itu akan cenderung memilih kepada partai-partai yang kemudian bisa menjawab persoalan mereka, bisa menjawab tuntutan mereka, punya program-program yang konkret, karena ada semacam pragmatisme pemilih hari ini. Oleh karena itu, tantangan P3 ini tidak gampang. Ketua Umum P3 terpilih diharapkan bisa menjawab dua tantangan yang saya sampaikan tadi, menjawab tantangan landscape demografi. Ini nanti terkait strategi P3 dalam melakukan penetrasi terhadap Gen Z dan gen milenial. Nah, yang berikutnya adalah tantangan bagaimana membuat program-program yang konkret, yang problem solving, yang langsung menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, bukan lagi mengandalkan fatsun-fatsun ideologis dan simbol-simbol keagamaan. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan PR, ya, pekerjaan rumah Ketua Umum terpilih P3 nantinya. Itu mungkin catatan tipis-tipis saya. Selamat bermuktamar P3. Terima kasih.